Nah, ini terkait untuk yang manajemen risiko. Ini tadi ada pra bencana, ada saat bencana, dan pasca bencana. Terkait khusus untuk banjir, ini banyak yang nanti bisa dilakukan. Ini di pra itu seperti misalnya ada peringatan dini, ada misalnya terkait pengetahuan atau pemahaman, terus juga nanti menyiapkan peralatan dan lainnya seperti itu. Nah, ketika bencana, ketika terjadi darurat juga ini nanti bisa banyak hal juga yang bisa dilakukan, dan termasuk juga nanti ketika pasca. Jadi penanggulangan bencana itu tidak hanya selesai ketika daruratnya selesai, tapi juga pasca bencana itu juga nanti bisa berlanjut juga walaupun nanti bencananya sudah selesai. Baik, ini gambaran untuk peta bahaya banjir. Yang ini juga ini seluruh Indonesia. Kami ambilkan dari web bnpb.go.id. Kalau Bapak Ibu ingin membuka juga nanti bisa juga dari inaris.bnpb.go.id, nantinya seperti itu. Nah, di sini terlihat bahwa dari sekarang ada berapa ya, 514 atau sudah berkembang, ada pemekaran lagi saya kurang tahu. Dari 500-an kabupaten kota itu ternyata ada 489 kabupaten kota yang berada di daerah yang bahaya banjir, baik sedang maupun tinggi. Dengan jumlah penduduk yang terpapar itu sekitar 63 juta jiwa lebih. Nah, kondisinya itu intensitas banjir saat ini itu terus meningkat. Jadi makanya dibutuhkan adanya perencanaan, baik tadi mulai dari kajian risiko sampai nanti rencana kontingensi, rencana operasi dan rekonnya juga nanti perlu dimatangkan dan nanti terlaksana kegiatan penanggulangan bencana yang baik di daerah. Nah, lalu secara peraturan, secara regulasi dan kebijakan juga sebenarnya sudah banyak yang nanti perlu nanti adanya peran dari masing-masing pihak nanti untuk penataan juga, termasuk juga nanti untuk penataan ruang berbasis mitigasi bencana dan lainnya seperti itu. Nah, ini nanti harapannya nanti ketika misalnya nanti ini sudah berjalan, nanti dari kebijakan, dari peran serta berbagai pihak nantinya pengurangan risiko banjir itu dapat menurunkan hazard atau bahayanya dan juga menurunkan kerentanannya, tapi nanti kapasitasnya semakin meningkat seperti itu. Tapi secara sederhana, ini mitigasi itu ada dua, ada struktural dan ada juga non struktural. Nanti Bapak Ibu nanti boleh nanti kalau misalnya untuk secara definisi, secara ini ya naratif gitu nanti bisa mencari literatur. Ya. Mitigasi struktur sebenarnya dia nanti tanda-tandanya itu atau misalnya ciri-cirinya dia bersifatnya fisik. Jadi kalau ada bentuknya gitu ya, ada bangunannya atau ada hal yang bisa dilihat secara fisik, itu masuknya nanti kategorinya mitigasi struktur. Lalu juga kalau di banjir ini sebenarnya prinsipnya adalah menata perilaku air, tujuannya seperti itu. Jadi bagaimana air itu tidak menyebabkan banjir, entah itu nanti bisa dibuatkan apa, entah itu tanggul, entah kanal atau seperti yang lain. Jadi agar nanti air itu tidak menyebabkan banjir. Lalu biasanya juga ditandai dengan adanya rekayasa teknis atau nanti design engineering seperti itu. Jadi sangat teknis sekali dan juga ada ininya, ada apa namanya, ada ketentuan-ketentuan teknisnya. Dan biasanya kami kalau untuk hal-hal seperti ini biasanya berkoordinasi dengan instansi terkait seperti PUPR ataupun yang lain untuk yang secara teknisnya karena mereka lebih paham. Ini contoh-contohnya ada bangunan kanal, tanggul, ada juga infrastruktur aman. Ini nanti banyak contohnya. Lalu juga ada pengendalian sedimentasi dan lainnya. Nah, lalu yang kedua, jenis mitigasi itu ada mitigasi non-struktural. Nah, ini ciri-cirinya atau bentuknya itu dia bersifatnya non-fisik. Jadi mitigasi non-struktural itu tidak seperti yang struktur gitu ya, ada jembatan misalnya, ada tanggul, jadi ada barang gitu kalau yang bersifat fisik. Kalau misalnya yang bersifat non fisik itu secara wujud bendanya tidak terlihat, tetapi secara fungsinya itu nanti bisa dirasakan. Nah,
fokusnya adalah dia menata perilaku manusia. Jadi bagaimana masyarakat, bagaimana orang-orang, bagaimana si pengambil kebijakan, bagaimana nanti pelaku yang penanggulang bencana itu bisa memberikan peran atau juga memberikan upaya sehingga nanti bisa mewujudkan untuk upaya mitigasi tadi itu. Nah, pendekatannya itu lebih kepada penyadaran dan perubahan perilaku masyarakat. Contoh nanti hanya ada pembuatan kebijakan, regulasi, sosialisasi, edukasi, simulasi, gladi dan lainnya. Gitu. Nah, tetapi dua hal ini, baik mitigasi struktural dan non struktural, walaupun ini terpisah gitu secara definisi, tetapi secara pelaksanaan di lapangan ini tidak bisa dipisahkan. Karena mitigasi struktural tidak bisa dilakukan secara sendiri dan tidak bisa berfungsi secara baik kalau tidak kita lakukan mitigasi non-strukturalnya. Begitu juga yang non-struktural, masyarakatnya itu sudah baik, tetapi perilaku airnya itu nanti tidak kita kendalikan, maka ya banjir tetap terjadi dan juga nanti akan banyak juga dampaknya. Sehingga dua-duanya ini harus dilakukan dan juga harus dilakukan secara bersamaan dan juga berkaitan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Apa misalnya kalau Bapak Ibu nanti misalnya di Tangerang membangun kanal gitu, lalu tapi masyarakatnya tidak paham fungsi kanal itu apa, fungsi penataan sungai itu seperti apa, sehingga masyarakatnya masih membuang sampah di sana, terus merusak ataupun yang lainnya. Tapi ketika kita bangun kanalnya, tapi kita edukasi juga masyarakatnya di sana, maka itu nanti akan berjalan beriringan. Secara kebijakan juga nanti kita buatkan peraturan, misalnya ada juga penegakan hukum dan lainnya. Jadi keduanya ini tidak bisa nanti dipisahkan. Nah, ini contoh kalau misalnya yang dari PUPR, sekarang jadi Kementerian PU ya kalau tidak salah, jadi ada perubahan. Ini kami ambilkan contoh untuk yang di PUPR, ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021. Nah, ini terkait banjir, ini baik banjir yang disebabkan oleh sungai ataupun oleh pantai. Ini ada contoh-contoh untuk upaya mitigasi secara struktural. Walaupun tadi ya, sebenarnya mitigasi struktural itu tidak bisa nanti dilakukan berdiri sendiri gitu, tetap nanti butuh untuk yang upaya mitigasi non struktural juga. Baik, ini salah satu contoh untuk yang penataan ruang. Di berdasarkan ini juga ada peraturannya, nanti juga bisa nanti dibaca-baca juga kalau mau lebih dekat. Itu ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 dan juga ada Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 juga. Jadi yang nomor 24 itu lebih kepada terkait penanggulangan bencana. Kalau yang nomor 26 ini secara geografi dan kondisi fisik Indonesia itu terkait yang bencana juga, tapi nanti bisa lebih detail juga ada terkait banjir. Nah, dari ini menggambarkan sebenarnya kami ingin menyampaikan bahwa dari masing-masing peraturan yang ada atau regulasi atau kebijakan yang ada itu sebenarnya tidak juga bisa berdiri sendiri, saling mendukung juga, bahkan saling sinergi antar kebijakan. Baik juga nanti sama seperti nanti antar kebijakan dari pusat dan juga daerah, jadi harus juga sejalan, jangan sampai nanti malah bertentangan. Nah, pertimbangan integrasi penanggulangan risiko bencana ini ke dalam tata ruang ini ada beberapa hal. Satu contohnya misalnya adalah integrasi dokumen dan proses kajian risiko bencana ke dalam tata ruang. Jadi di tata ruang itu di ATR, di Kementerian ATR itu sudah ada peraturan bahwa untuk penyusunan dokumen tata ruang baik RT RW, RDTR dan lainnya itu prosesnya itu harus masukkan atau berdasarkan juga nanti kajian risiko bencana. Itu sudah ada untuk peraturan menterinya. Jadi sekarang dari ATR setiap musim peraturan itu selalu nanti minta masukan ataupun minta nanti konfirmasi dari BNPB apakah sudah sesuai atau belum untuk yang terkait bencananya. Dan juga ada integrasi spasial kajian risiko bencana ke dalam muatan tata ruang. Dan juga yang ketiga ini koordinasi kelembagaan, ini beririsan pada kedua dokumen. Jadi di kami juga ketika misalnya kita menyusun kajian risiko ataupun dokumen perencanaan lainnya itu juga tetap memperhatikan tata ruang juga kita menyusun rencananya juga memperhatikan terkait kebencanaan.